Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pace-mace, om, tante, kakak, adik semua, kita jumpa lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua, komunitas aksi kemanusiaan Indonesia untuk Tanah Papua. Kali ini kita berkunjung di Bandar Udara Rendani Manokwari. Kita berkesempatan berbincang dengan teman-teman petugas kesehatan di Bandar Udara Rendani. Telah hadir bersama kita dua narasumber, ya kan, dari KKP Manokwari dan dari BKO TNI Angkatan Udara. Baik, salam sehat. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Manokwari, wilayah kerja Bandar Udara Rendani Manokwari. Saya mengajak kepada kita semua, terutama para muda-mudi Papua yang berada di Kabupaten Manokwari, mari kita terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk vaksin agar teman-teman sekalian dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kiswanto, petugas BKO dari Lanut Mangopia. Kami menghimbau untuk masyarakat agar melakukan protokol kesehatan dan jangan lupa 3M dan melakukan vaksinasi. Terima kasih. Masih belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah. Kita sudah melalui gelombang 1, gelombang 2, dan sampai saat ini juga ada informasi bahwa ada varian baru yang juga sudah masuk ke Indonesia. Kami ke Abang Ibrahim dulu. Ya Bang, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman tentang awal mula pandemi ini masuk ke Manokwari dan apa saja yang dilakukan oleh pihak KKP dalam hal ini yang memang diberi tanggung jawab untuk mengawal, ya kan, mengawal tentang upaya-upaya penyebaran COVID itu di Manokwari. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya awal mula pandemi ini kan sekitar bulan Desember tahun 2019, di mana terjadi di negara Cina, Wuhan. Nah, ketika WHO sudah mengumumkan bahwasanya telah terjadi wabah COVID-19 di Wuhan, maka secara internasional Kementerian Kesehatan yang merupakan bagian dari anggota WHO juga mendapatkan peringatan dari WHO untuk melakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, kami selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan telah mendapat instruksi dari Bapak Menteri Kesehatan yang pada saat itu untuk melakukan penjagaan ketat di setiap pintu masuk negara, di mana salah satunya yaitu Bandar Udara Rendani Manokwari. Kegiatan yang kami lakukan pada saat itu yang sebelum masuknya virus yaitu kita melakukan pemantauan kondisi penyakit di dunia, lalu memperketat pengamatan di pintu-pintu kedatangan, di mana untuk pada saat awal itu gejala-gejala awal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kondisi penumpang yang demam, sehingga kita menempatkan alat yang namanya thermal scanner, di mana untuk mengukur kondisi tubuh penumpang yang tiba di Manokwari. Nah, salah satu yang kedua yaitu memantau dengan riwayat perjalanan penumpang apabila dia berasal dari luar negeri, terutama dari Cina, dalam 14 hari terakhir. Sehingga semua penumpang yang datang itu kita lakukan screening istilahnya agar dapat diketahui apakah yang bersangkutan itu berisiko tertular atau tidak. Nah, kemudian setelah bulan Maret awal, ketika Bapak Presiden Jokowi menyampaikan kasus pertama ditemukan, maka kegiatan pencegahan atau screening itu kita lebih tingkatkan lagi karena sudah masuk ke wilayah Indonesia, di mana salah satu moda transportasi yang sangat cepat dalam penularan ini adalah maskapai atau melalui jalur udara, melalui pesawat, di mana ketika seseorang dari Jakarta dalam waktu 6 jam saja sudah bisa tiba di Manokwari. Sedangkan
virus itu masa penularannya itu 2-3 hari. Artinya ketika yang bersangkutan dari Jakarta dalam kondisi baik-baik saja, sampai di Manokwari bisa jadi yang bersangkutan menimbulkan gejala. Sehingga salah satu antisipasinya yaitu tetap kita melakukan pengukuran suhu melalui alat thermoscanner, lalu sesuai amanat undang-undang melalui pengisian kartu kewaspadaan dini, yaitu EHAK ya, sekarang kita kenal dengan EHAK, di mana fungsi EHAK itu apabila ketika sampai di rumah yang bersangkutan mengalami gejala, maka kita dapat mengetahui riwayat perjalanannya dia melalui kartu kewaspadaan tersebut. Nah, untuk sampai saat ini beberapa kasus sudah kami temukan berupa gejala awal yang diderita berupa demam. Kami konfirmasi, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kami arahkan untuk diambil sampel swab ya oleh rumah sakit, dalam hal ini di bawah Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat. Oh, berarti termonitor ya dari pengisian formulir atau mengisi aplikasi EHAK, dia akan termonitor sampai di mana alamat. Iya, jadi ketika yang bersangkutan diketahui positif dan dia baru saja melakukan perjalanan, maka informasi itu tersampaikan kepada kami dan akan kami tracing atau kami lacak siapa-siapa saja yang duduk bersebelahan atau berdekatan dengan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan sampel juga. Oh iya. Oke, baik Bang. Iya. Luar biasa, Bang, dari awal di Manokwari sudah sigap menangani hal ini dari awal masuk Manokwari bulan apa ya, di awal 2020 ya atau? Ya, untuk di negara kita kan bulan Maret. Ya, untuk di Manokwari sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2020. Oh iya, 2020. Baik, di saat awal itu kan memang masih semua serba terbatas, ya kan, terbatas sarana prasarana dan bahkan keterbatasan informasi yang sampai ke masyarakat tentang bahaya virus ini. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh teman-teman KKP dalam menyikapi hal ini? Baik, terima kasih. Dalam dunia kesehatan adalah kita mengenal adanya tindakan preventif promotif. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu selalu ketika awal pandemi ini muncul, edukasi atau yang pertama sekali ditekankan oleh pemerintah adalah penggunaan masker dan 3M itu yang dikenal dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah penularan itu. Nah, untuk di wilayah bandar sendiri, promosi 3M itu selalu kita laksanakan. Adapun beberapa media yang kita gunakan yaitu pertama melalui media spanduk yang kita pasang, kemudian penyampaian anjuran-anjuran melalui informasi bandara. Kemudian ketiga, selalu kita menyampaikan secara langsung kepada masyarakat ketika berada di area bandara adalah merupakan daerah wajib masker, sehingga semua bisa dapat melakukan pencegahan secara bersama-sama. Adapun tantangan-tantangannya ya seperti kita ketahui bahwasanya kondisi masyarakat kita di wilayah Papua ini adalah sedikit spesifik lokal, memiliki spesifik lokal di mana perlu pendekatan-pendekatan humanis kepada mereka, sehingga kita menyarankan dan menganjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ada beberapa yang mungkin karena kurang tahuannya sehingga belum menggunakan masker dan kurang menjaga jarak, namun berkat pendekatan yang humanis dan tentunya secara persuasif kita anjurkan supaya untuk mentaati kondisi tersebut. Demikian. Oh ya, baik. Jadi penerapan protokol kesehatan di bandara
seperti itu. Sudah diarahkan dengan pesan-pesan melalui media-media banner dan sebagainya. Nah, itu disampaikan. Meskipun memang ada sebagian masyarakat yang kurang menerima informasi sehingga masih menganggap remeh. Nah, ini saya ke Bang Kiswantoyo dulu. Nah, Bang Kis, nah ini nih, kira-kira teman-teman BKO, perannya teman-teman BKO di Bandar Udara Rendani itu seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Berdasarkan surat perintah dari Komandan Lanut Manua yang berada di Biak, kami ditugaskan menjadi BKO di Rendani Manokwari. Tujuannya hanyalah untuk membackup atau memperlancar yang kerja di bandara, khususnya wilayah penerbangan dan KKP dan sebagainya. Jadi kalau memang ada permasalahan, kami membantu untuk memperlancar. Oh iya, nah, mungkin ketika ada kesalahpahaman sedikit seperti yang disampaikan Bang Ibrahim, kurangnya informasi, terus kemudian penerapan protokol kesehatan termasuk jaga jarak, berarti nanti teman-teman BKO dan beberapa teman lain yang terlibat di situ ya. Baik, sahabat kaki tanah Papua, ini hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pikirkan itu bisa saja terjadi di lapangan. Jadi idealnya penerapan protokol kesehatan itu wajib ya kan dipatuhi oleh masing-masing individu. Tapi pada pelaksanaan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak seperti semestinya. Ini teman-teman KKP, teman-teman BKO ini luar biasa sekali. Nah, beliau standby melayani masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Ya, baik, saya ke Abang Ibrahim lagi. Ini Bang, tantangan dinamika yang ada. Terus kemudian sejauh ini yang terlibat dalam tim protokol kesehatan di Bandara Rendani itu dari pihak mana saja? Baik, terima kasih. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, sesuai dengan keputusan Presiden bahwasanya dan amanat undang-undang yang menjadi pemegang ataupun menjadi peran utama dalam kondisi sekarang ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Satuan Tugas COVID-19. Nah, itu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah telah dibentuk Satuan Tugas COVID-19, termasuk di Provinsi Papua Barat ini, di mana Bandar Udara Rendani masuk kepada wilayah Kabupaten Manokwari, sehingga berada di bawah tanggung jawab atau pengawasan Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari. Dalam Satgas itu ada beberapa komponen atau satuan kerja yang melibatkan dari lintas kementerian, lintas program, dan lintas sektor. Ya, ada dari sektor kesehatan, ada dari sektor keamanan, kemudian sektor untuk edukasi dan pengawasan penegakan protokol kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri itu Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten, terutama dalam hal penemuan atau deteksi para penumpang yang dicurigai atau suspek terhadap tertular COVID-19. Sehingga apabila ada penumpang yang dicurigai mengalami gejala-gejala COVID-19, maka kami melaporkan ke Satgas dan Satgas mengutus atau mengirimkan tim evakuasi dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Nah, untuk kendala-kendala yang dihadapi, misalnya ada kekurang penerimaan dari para penumpang terhadap aturan-aturan prokes ini, biasanya kami langsung meminta bantuan kepada AFSEK dan petugas keamanan, dalam hal ini dari BKO Angkatan Udara, untuk agar dapat dibantu dalam hal memberikan pemahaman sehingga penumpang tersebut dapat menerima dan dapat melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuannya. Demikian.
Oh ya, jadi banyak pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID di Manokwari khususnya. Ya, baik Bang. Mungkin hal-hal itu yang akan menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini bukan pekerjaan mudah, tapi bukan juga tidak mungkin ketika kita bisa berkolaborasi bersama-sama patuh, ya kan, terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik, mungkin terakhir Bang, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, khususnya kepada generasi muda, dan anak-anak kita di luaran sana, mengingat sampai saat ini pandemi ini belum dinyatakan berlalu oleh pemerintah. Baik, kepada adik-adik sekalian, nyong-nyong, mace-mace semua sekalian, dalam rangka kondisi COVID-19 sekarang ini di mana masih belum bisa berakhir, kami anjurkan kepada kita semua untuk sama-sama mari kita terapkan protokol kesehatan dan mengikuti semua anjuran pemerintah, terutama bagi dorang-dorang yang belum vaksin, untuk mari kita semua sama-sama vaksin untuk sama-sama menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Tidak usah takut, bahwasanya kalau kita sudah jaga prokes, maka mudah-mudahan kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya sama kepada Bang Kis, untuk pesan-pesan apa ini yang disampaikan ke masyarakat, khususnya kepada generasi muda kita dan adik-adik kita, mengingat pandemi sampai saat ini masih berada di sekitar kita. Terima kasih. Ya, kami dari petugas BKO berharap untuk warga masyarakat yang berada di khususnya di Bandar Rendani Manokwari untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi biar semua masalah atau penyakit corona ini cepat selesai. Oh ya, baik, terima kasih. Intinya tetap kita patuh protokol kesehatan standar, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Jangan lupa vaksin, karena vaksin ini sehat, ya kan, vaksin ini tidak membahayakan. Ini hanya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar ketika sewaktu-waktu kita terjangkit virus corona COVID-19 ini, tubuh kita bisa mudah beradaptasi dan tidak membahayakan. Baik, sahabat Kaki Tanah Papua, demikian bincang-bincang kita dalam podcast Kaki Tanah Papua edisi petugas Bandara Rendani Manokwari. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam sehat.